FIFA membuat keputusan tegas untuk timnas Indonesia usai kalah telak dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan itu juga membuat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merusak pencapaian mantan juru taktik skuad Garuda, Shin Tae-yong. Tim Merah Putih harus menerima kenyataan pahit kalah 1-5 dari Australia pada matchday ke-7 Grup C di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Advertisement Sadies and in 16x gol Australia dicetak oleh Martin Boyle, 18, PE, Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvine, 34, dan 91, serta Lewis Miller, 61. Sedangkan satu bola timnas Indonesia disumbangkan oleh Ula Romeni yang menjadi gol debutnya pada menit ke-78 lewat sepakan kaki kiri. Timnas Indonesia versus Australia. Kekalahan telak ini membuat tim besutan Patrick Kluivert harus turun peringkat ke posisi 5 pada klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Sementara itu, Australia berhasil memperlebar jarak dengan mendapatkan total 10 poin meski tetap masih menempati posisi kedua. Selain itu, timnas Indonesia juga terancam turun peringkat di ranking FIFA terbaru yang resmi akan diupdate pada 3 April 2025 mendatang. Sejatinya, FIFA akan memberi tambahan 20,76 poin kepada skuad Garuda jika menang atas Australia. Jika imbang, Indonesia meraup poin sebesar 8,26. Namun dikarenakan harus menelan kekalahan, FIFA langsung mengurangi poin timnas Indonesia di ranking sementara sebanyak 4,24 poin. Menurut kalkulator laman Football Ranking, pengurangan itu membuat perolehan poin timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1126,26 angka. Akibatnya, jumlah angka di atas membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 131 dunia. Itu merupakan penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya, timnas Indonesia duduk di peringkat 127 dunia sesuai update ranking FIFA secara resmi yang paling mutakhir per 19 Desember 2025. Kini, timnas Indonesia juga berpotensi disalip Malaysia yang masih menduduki peringkat 132 dunia dengan 1,11502 poin. Malaysia bisa menggeser timnas Indonesia jika menang atas Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Selasa, 25 Maret 2025 dengan tambahan 8, 43, 1, 123, 45. Di sisi lain, skuad Garuda masih bisa naik lagi jika berhasil mengalahkan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika menang atas Bahrain, tim besutan Patrick Kluivert akan mendapat tambahan 16,68 poin dari FIFA. Namun andai kalah, maka dikurangi 8, 43, total 1117,83. Jika timnas Indonesia kalah dari Bahrain dan Malaysia menang atas Nepal, maka ranking FIFA skuad Garuda berpotensi disalip Malaysia dan negara-negara lain. Hal itu seakan menegaskan bahwa FIFA memberi peringatan serius kepada timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sebelum melawan Bahrain. Andai amit-amitnya situasi yang tidak diharapkan di atas terjadi, maka Patrick Kluivert akan merusak pencapaian pendahulunya, yakni Shin Tae-yong. Sebagai informasi, ST, sapaan akrab Shin Tae-yong, telah mengantarkan timnas Indonesia dari 173 dunia hingga tertinggi yakni 125 dunia pada November 2024. Selain dalam hal ranking FIFA, Patrick Kluivert merusak pencapaian Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di leg pertama pada 10 September 2024 lalu. Kini, Patrick Kluivert mendapat beban besar dengan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu. Tentunya, diharapkan Patrick Kluivert mampu membuat timnas Indonesia bangkit sehingga bisa mengalahkan Bahrain pada laga yang akan digelar 5 hari ke depan. Skuad Garuda diharapkan mampu menang atas Bahrain agar naik di ranking terbaru yang resmi akan diupdate FIFA pada 3 April 2025 mendatang. Selain itu,
demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai peluang timnas Indonesia mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada. Peluang tetap terbuka meski tim Garuda kalah 1-5 dari Australia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Kekalahan membuat timnas Indonesia menghuni posisi kelima pada klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick melalui akun Instagram resminya. Erick pun mengaku akan tetap bekerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, secara matematis Indonesia memang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, langkah tim Garuda akan sangat berat karena Indonesia memiliki koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sedangkan Australia yang menghuni posisi kedua, kini unggul 4 poin atas Indonesia. Indonesia perlu finish di posisi ketiga atau posisi keempat pada putaran ketiga untuk dapat memelihara peluang lolos melalui jalur putaran keempat. Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari tuan rumah Australia di Sydney Football Stadium. Pada pertandingan tersebut, Indonesia sempat menciptakan peluang berbahaya di awal laga melalui sundulan Jai Izes. Bola masih bisa ditepis kiper Matteo Ryan. Tim Garuda juga mendapat hadiah penalti setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang, tetapi Kevin Dix gagal menuntaskannya menjadi gol. Australia kemudian membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui penalti Martin Boyle, sebelum Nishan Velupillay menggandakan skor 2 menit berselang. Jason Irvine memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-34 yang bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia berusaha mencari celah untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi justru kembali kebobolan pada menit ke-61 melalui sundulan Lewis Miller. Ula Romeni mencetak gol pada menit ke-78 usai menerima umpan dari Eliano Reinders, namun Australia menutup laga dengan gol kelima yang dicetak Irvine pada menit ke-90. Indonesia masih memiliki beberapa pertandingan tersisa di grup C untuk memperbaiki posisi di klasemen. Tim asuhan Kluivert dituntut untuk segera bangkit agar tetap menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Yang terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.